Sementara sebagian besar orang bersorak dan mendukung para pesaing terkenal, ada juga yang melihat potensi besar pada atlet yang tidak dikenal dan mulai mendukung mereka sendiri. Meskipun mereka mungkin tidak memberikan dukungan sebanyak klub penggemar atlet terkenal, mereka yakin akan potensi mereka dan memberikan yang terbaik. Melalui dukungan ini, atlet yang tidak dikenal secara bertahap mendapatkan pengakuan menjadi kuda hitam dan akhirnya menjadi pemain populer dengan banyak pengikutnya. Namun, mencapai titik itu sendirian bukanlah hal yang mudah. Bahkan lebih menantang untuk melawan mereka yang berkuasa dalam politik dan agama dan seorang diri mempersiapkan jalan bagi Yesus. Bacaan hari ini memperkenalkan pelayanan Yohanes Pembaptis. Ia memulai pelayanannya pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus adalah gubernur Yudea dan Herodes Antipas adalah Tetrark Galilea. Yohanes memberitakan baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa di padang yang sepi di dekat Sungai Yordan. Mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu unta dan ikat pinggang kulit di pinggangnya dengan memakan belalang dan madu hutan. Injil Lukas menggambarkan Yohanes Pembaptis sebagai suara orang yang berseru di padang gurun menurut Yesaya. Injil itu juga mencatat bahwa banyak orang datang dari Yerusalem, Yudea, dan wilayah Sungai Yordan mengakui dosa-dosa mereka dan dibaptis. Konteks sejarah pelayanan Yohanes Pembaptisnya mengungkapkan bahwa pemerintahan Romawi di Palestinanya dijalankan melalui berbagai pengikut yang berkolaborasinya dan tokoh-tokoh agama pro-Romawi. Situasi ini memicu kerinduan dalam komunitas Yahudinya akan Mesia, Kristus yang akan menyelamatkan Israel dari pemerintahan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Pada saat itulah Yohanes Pembaptis memulai pelayanan di padang gurun, mempersiapkan jalan Tuhan. Saat ia memberitakan kedatangan Mesias yang dirindukan oleh orang-orang Yahudi pada zamannya, Yohanes memahat gunung-gunung, mengisi lembah-lembah, dan meletakkan jalan-jalan yang berkelok-kelok untuk memastikan bahwa jalan Kristus tidak akan terhalang. Namun, Yohanes Pembaptis sendiriannya yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesiasnya. Tanpa kekuatan politik untuk melawan penguasa pada zamannya, dan bahkan telah melepaskan hak istimewa imamat leluhurnya, Yohanes berdiri sendiri di padang gurun menghadapi penguasa Romawi, para pengikut mereka yang bersekongkolnya, dan para pemimpin agama yang mempertahankan hak istimewa mereka di bawah kekuasaan merekanya, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Dan nabi kecil ini membangkitkan kegemparan besar di seluruh Yudea, membuka hati banyak orang dan mempersiapkan para murid yang akan mengikuti Yesus. Di zaman ini, mereka yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan kembali Yesus bukanlah mayoritas, tetapi segelintir orang. Kita harus melampaui penguasa dunia ini
dan orang-orang religiusnya palsu yang bergantung pada kekuasaan mereka. Hidup hanya sesuai dengan firman dan hidup sebagai orang-orang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan kembali Yesus.